Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه faulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari yang mulia ini, hari yang diagungkan oleh Allah dan Rasul-Nya, saking agungnya tertulis termaktub di surah Al-Quran, surah Yaumul Jum'ah, ini membuktikan kemuliaan Jum'ah berbeda dengan hari-hari yang lain, sehingga aktivitas amal soleh yang kita lakukan pada hari Jumat berpuluh kali lipat ganda Allah balas. Karena dalam perspektif ulama, ibadah itu ada min haitsu zaman dan ada min haitsu makan. Dari keutamaannya ada dari sudut pandang tempat dan ada dari sudut pandang waktu. Dari sudut pandang tempat, min haitsu makan, pastinya Masjidil Haram berbeda dengan masjid ghairul Masjidil Haram. Kita salat di Masjidil Haram berbeda pahalanya secara kuantitas sekitar 1.500 pahala yang melebihi dari masjid-masjid yang lain. Begitu juga Masjidin Nabawi, begitu juga Masjidil Aqsa. Tiga masjid itu min haitsu makan dilebihkan fadilahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga min haitsu zaman, fadilah dari sudut pandang waktu. Waktu salat Jumat. Dalam hadis minal laili Jumat, berawal dari malam Jumat sampai kepada siang Jumat, kalau kita melakukan aktivitas amal soleh, baikkah itu salawat, zikir, salat dan sebagainya, maupun ziarah kubur, mazarat al-kubri di yaumil jum'ah, siapa yang berziarah kubur secara khusus kepada kedua orang tuanya pada hari Jumat, dan dia membaca Yasin di atas kubur itu, maka fadilahnya, kelebihannya samalah dia persis seperti menunaikan haji dan umrah tamam, sempurna haji dan umrah. Begitulah fadilah amal yang Allah lebihkan min haitsu zaman pada hari Jumat ini. Begitu juga hampir sebulan yang lalu Ramadan, min haitsu zaman waktu juga Allah lipat gandakan pahalanya bagi yang beramal saleh pada bulan Ramadan itu. Namun juga kita jangan lupa
Allah akan lipat gandakan juga dosanya, kemurkaannya, balasannya di yaumil qiyamah apabila kita melakukan maksiat pada hari dan pada bulan itu. Andaikan kita berbuat maksiat pada hari Jumat, malam Jumat, baik entah itu maksiat kecil ataupun maksiat besar, pasti catatannya kemurkaan Allah, dosanya berlipat-lipat, dosa itu Allah tambahkan. Oleh karena itu, izankan di dalam hati, minimal peliharalah malam Jumat dan hari Jumat itu dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus salat 5 waktu jangan tinggal pada malam dan hari itu. Para jamaah Jumat rahimakumullah, salawat beriringan salam semoga ada manfaat, semoga terus dicurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Ayolah jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah kita kali ini surah At-Taghabun ayat 15 sampai 18. Allah mengungkapkan bahawa ayat ini memprioritaskan kepada orang yang beriman. Khusus Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah yang tidak ada tempat bergantung terkecuali Dia sendiri. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepadanya lah orang-orang beriman bertawakal. Ungkapan ini sangat konkret dan tegas, tidak ada kesamaran di dalam. Bahwasanya Allah sendirilah, Allahu Ahadlah tempat kita menyandarkan diri, berserah, atau istilah tawakal. Inilah yang menjadi problem besar kita hari ini. Ketawakalan kita kepada Allah semakin hari, semakin tahun, bahkan semakin tua, semakin tidak jelas. Semakin berumur, ketawakalan kita pudar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Realitas menunjukkan bagi kita seluruhnya, tidak peduli mau siapapun dia, penyerahan diri kita, ketawakalan kita kepada Allah itu sangat ditentukan oleh ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga ayat ini nanti berlanjut, fattaqullaha mastata'tum, takutlah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuanmu. Gak mungkin sama takwa kita dengan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meledros takwa itu, dan tak akan mungkin bisa dibandingkan ketakwaan ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab dengan kita orang yang lebih bulan ini. Ketakwaan istri Rasulullah tak mungkin sama dengan ketakwaan rumah dani umat. Fattaqullaha mastata'tum, ketakwaan sesuai dengan kemampuanmu. Karena dari situ pada hakikatnya berangkat ketawakalan kita kepada Allah. Kalau kita tidak takwa, atau kalau kita tidak kenal Allah sama sekali, lalu bagaimana kita menggantungkan kepada Dia? Sehingga terjadilah ketawakalan kita untuk meraih kekayaan bergantung kepada seberapa besar modal yang kita siapkan. Meraihnya kekayaan, seberapa besar modal yang kita siapkan, bukan seberapa besar ketakwaan kita kepada Allah. Berhasilnya jabatan,
seberapa modal kita bisa siapkan, seberapa dekat hubungan kita dengan si A, si B yang menjabat itu. Bukan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membahayakan kita ini. Sehingga Allah disingkirkan dalam hati kita. Memprioritaskan terutama modal besar. Sehingga kita meminta kekayaan dari kemodalan, berapa besar modal itu. Meminta kekayaan dari jabatan kita. Saya bisa kaya karena saya pejabat. Ini sudah dihukumi musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bergantung kepada penghebatan. Terlepaslah, maukah itu kun atau bersama. Kalau kita bertawakal kepadanya, bertawakal kepada obatnya, bertawakal kepada dukun. Tetapi kalau tetap kita bertawakal kepada Allah, sesuai kata Imam Al-Ghazali, manusia itu cuma ada dua yang bisa dia lakukan. Apa? Ikhtiyari wal iktisabi, memilih dan berusaha. Selebihnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilih yang baik, lakukan yang baik. Di sini jelas ayat ini. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang yang beriman itu bertawakal. Orang yang beriman. Kalau orang selindung itu silakan. Dia menggantungkan hidupnya dengan kekayaannya, dengan modal besarnya, dengan ilmu kecanggihan teknologinya. Dan tetapi kita orang yang beriman wajib membatasi diri. Usaha wajibnya, ikhtiar juga wajib. Akan tetapi kewenangan mutlak di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita tetap menadahkan tangan, baca doa, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, dalam setiap gerak-gerik usaha kita. Tapi seberapa kita membaca itu di dalam setiap waktu kita berusaha? Malas, tidak mengetahui. Ayat ini berlanjut, fattaqullaha mastata'tu. Takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu, karena ini pondasi dari seluruh aktivitas kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak takwa, tidak ada cerita, tidak ada ceritanya kita ibadah yang benar, khusyukkah namanya. Kalau tidak takwa, begitu juga dalam keikhlasan. Kalau tidak diiringi dengan ketakwaan, di hadapan Allah itu semua hanya fata morgana. Sehingga dalam Ramadan jelas perintahnya, la'allakum tattaqun. Karena domain ketakwaan inilah puncak dari segala-galanya. Ayo jemaah-jemaah rahimakumullah. Ketakwaan pastinya sudah saya ungkapkan ada standar kita. Yang pasti sangat sempurna ketakwaannya sehingga atqal atqiya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dibandingkan dengan para rasul, beliau adalah Sayyidur Rasul. Ketakwaan yang sangat sempurna. Ketakwaan yang harus kita dasari adalah pertama, ketakwaan pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iringi dengan rasa takut kita kepada Allah. Li khasyatillah. Ini yang menjadi problem. Berapa banyak kita sujud, dalam keadaan sujud rukuk bahkan kita tidak merasakan ketakwaan itu. Sementara ukuran ketakwaan itulah yang menjadi standar kedekatan kita kepada Allah menurut Imam Al-Ghazali. Kalau tentang status Allah pada diri kita enggak usah ditanya lagi. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu dekat pada dirimu melebihi urat nadimu sendiri. Kurang apa lagi dekatnya Allah dengan kita. Tetapi diri kita sangat jauh terasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dekat kita dengan harta kita.
Lebih dekat kita dengan jabatan kita, sehingga siang malam kita berpikir untuk ke sana. Lebih dekat kita kepada anak istri kita, menjarakkan kita sejauh-jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jelas kata Imam Al-Ghazali, yang membentengi kita sehingga benteng itu benteng baja terlapis-lapis karena pertama dunia, yang kedua karena nafsu, yang ketiga syaitan. Seberapa cinta kita kepada dunia sehingga ketakwaan itu tidak muncul dari dirinya. Oleh karena itu target Ramadan itu bagi kita jelas, dekatkan diri kepada Allah melalui ketakwaan. Semakin takut kita kepada Allah, pasti semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak mudah terprovokasi menghalalkan segala cara. Ini insyaallah dekat waktunya, sudah musim caleg, menghamdur-hamdur duit untuk meraih jabatan itu. Sementara jelas al-mursi wal murtasi finnar. Nah, ada tawar-menawar dalam hadis itu. Sokok menyobek itu neraka hukumannya. Lalu bagi kita itu sudah biasa, terbudaya ustaz tentu malah kairi-nairi. Itu ungkapan orang kafir selidung mata itu mengatakan tidak kaya. Silakan. Bahkan pada posisi institusi yang sakral keagamaan, institusi keagamaan pun sudah main syekh menyobok. E3K guru agama sogok menyobok. Ada apa ini? Ayo jamaah rahimahullah, di mana fattakullah mastata'tum? Akankah kamu jualkan ketakwaanmu kepada Allah gara-gara jabatanmu sesaat itu? Yakinlah kebahagiaan di dunia ini tidak ada artinya nanti kalau dibandingkan kebahagiaan di akhirat. Sehingga janganlah semudah itu kamu menghalalkan segala cara di dunia ini. Kalau kamu turuti kebahagiaan, ketenangan di dunia ini tidak akan pernah puas ya. Seberapa miliar pun kamu habiskan untuk kamu belanjakan, untuk kamu wisatakan, tidak akan puas kamu di dunia ini. Setelah kamu waun kai waun kolu, selesaikah kepuasanmu? Tidak. Kamu belanjakan mobil bermewah-mewah, selesaikah kepuasanmu? Tidak. Apa yang harus kamu lampiaskan di dunia ini tidak akan pernah selesai. Terkecuali di yaumil qiyamah Allah menjawab, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di yaumil qiyamah nanti wahai Muhammad, kamu akan puas dari nikmat yang kuberikan kepadamu. Oleh karena itu berpikirlah kembali untuk melakukan kemaksiatan itu, terlebih-lebih pada hari Jumat dan hari Ramadan. Amalkanlah itu minimal mematuhi syariat Islam. Ayat ini berlanjut wasma'u wa ati'u. Maulah belajar, mendengar, wa ati'u, mau mentaati. Tidak ada cerita sombong di dunia ini bagi manusia yang tidak mau belajar. Kajilah kembali ilmu akidah itu, ilmu syariah itu, ilmu akhlak itu, wajib tiga-tiganya fardu ain itu. Rukun syariat itu tiga. Pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Berilmu akidah pun, fikih mantap pun, kamu kalau tidak berakhlak nol di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik akhlakmu kepada Allah maupun akhlakmu sesama manusia. Tiga-tiga itu wajib rukun. Sehingga sempurnalah dalam tiga ini. Man istata'tum, sesuai dengan kemampuan kita mendengar dan mentaati. Wanfiqu khairan li anfusikum, dan berinfaklah yang terbaik bagi dirimu sendiri. Ayat ini jelas, kalau bersedekah, berinfak yang terbaik menurut dirimu sendiri, yang kamu pun mau. Kalau duit, kamu pun lagi butuh duit itu. Berat memang.
Dan ini sangat erat analogi dengan kehidupan kita. Kalau kita pun tidak mau dikunjungi orang, jangan kita kunjungi orang lain. Maka kalaupun kita mau dipuji ke orang, maka orang pun kita pujilah. Analoginya jelas. Wanfiqu khairal li anfusikum. Berinfaklah, tebarkanlah manfaat yang terbaik pada dirimu sendiri dan pada orang yang lain. Terlebih-lebih bagi anak didik pesantren Dayah yang hari ini menimba ilmu agama. Perbayalah, tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkanlah pengajian. Wasma'un, dengarkanlah ustaz mengajar. Dengarkanlah ustaz memberikan tausiah, nasihat. Belum tentu hari ini kamu bisa manfaatkan, tetapi 10 tahun ke depan pasti itu jawabannya apa yang diajarkan oleh ustazmu hari ini. Wati'un, dan taatilah itu. Bukakan pintu hati untuk mentaati. Jangan tutup pintu hati untuk mentaati, karena kita sendiri yang pada hakikatnya membukakan pintu itu terlebih dahulu sebelum hidayah Allah itu datang. Matahari akan pasti terbit, tetapi kita yang membentengi rumah kita sehingga tidak masuk lagi cahaya matahari. Akan tetapi kalau kita buka cahaya, buka ventilasi udara, kita buatkan jendela, cahaya matahari akan pasti masuk. Tetapi kalau kita menutup telinga, menutup hati kita untuk mendapatkan hidayah dan taufik Allah, hati kita akan pasti tertutup untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaat.